Sekarang kita akan masuk ke dalam acara pengajaran dari Ibu Eti. Ya, kita sebagian besar sudah kenal ya, ada Bu Eti ya. Sebelumnya juga selamat bergabung kembali kepada teman-teman baik dari paroki atau yang dari luar paroki. Silakan bergabung dengan KKI Paroki Cideng. Salam kenal juga. Dan sekarang malam ini kita akan mendengarkan tema dari Bu Eti ialah kehendak Allah, engkaulah makanan dan kesukaan jiwaku. Jadi nanti Bu Eti akan menjelaskan ya pada kita, juga nanti kita akan sharing bersama-sama. Silakan Bu Eti. Baik, terima kasih Bu Ros. Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh KKI Cideng. Baik, Bapak Ibu, judul pada malam hari ini adalah kehendak Allah, engkaulah makanan dan kesukaan jiwa. Oke, Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke tema, kita ngobrol dulu sebentar. Makanan kesukaan Bapak Ibu semua pasti beda-beda. Ya kan? Ada yang sop buntut. Ada yang misalkan sate. Tadi ngobrol Ibu Maria, ahli bikin sate. Ibu Lena. Ibu Lena nama manggilnya. Oke, Ibu Lena gitu ya. Ada yang nasi goreng. Nasi goreng, betul. Makanan-makanan itu dibutuhkan oleh fisik kita, betul? Baik kita pas dapat kesukaan maupun kita pas nggak, pasti kita sehari minimal ya 2 atau 3 kali makan. Tapi bukan hanya makanan yang masuk ke dalam tubuh kita, minuman juga, betul ya? Snack juga. Bapak Ibu yang terkasih, semua makanan ataupun minuman dibutuhkan oleh tubuh kita untuk supaya kita tetap sehat. Secara fisik membutuhkan makanan itu. Pertanyaannya adalah, bukankah kita ada tubuh juga jiwa kita? Kesukaan jiwa kita itu apa? Makanan dan kesukaan jiwanya kita itu apa? Kan gitu ya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, pada malam hari ini Faustina mengatakan, hasil permenungannya dia mengatakan bahwa kehendak Allah adalah engkaulah gitu ya. Engkaulah makanan dan kesukaan jiwa. Luar biasa. Ya. Jadi Faustina benar-benar bukan hanya memenuhi untuk kebutuhan fisik saja, tapi dia juga setia melaksanakan, memberikan makanan kepada jiwanya. Dan dia bisa menelaah bahwa yang menjadi makanan dan kesukaan, coba, kesukaan jiwanya adalah kehendak Allah. Bapak Ibu yang terkasih, mari, apakah jiwa kita juga sudah kita isi, sudah kita beri makan dengan kehendak Allah? Ya, mari Bapak Ibu kita coba. Sudah ter-share ya, Bu Ros ya? Ya, sudah. Nah, mari sama-sama kita mohon kepada Roh Kudus agar mencurahkan rahmat-Nya kepada kita semua, biar kita mengenal apa sebenarnya kebutuhan apa yang harus kita penuhi, agar kita kelak, jiwa kita pun sampai ke surga. Kalau kita tiap hari makan, minum untuk kesehatan fisik kita, supaya kita kuat bekerja dan sebagainya, jiwa kita pun perlu. Ya, Bapak Ibu, tadi dikatakan bahwa kehendak Allah. Ya, pertanyaan pertama, apa pandangan Santa Faustina tentang kehendak Allah sih?
Kok dia bisa-bisanya mengatakan bahwa kehendak Allah, engkaulah makanan dan kesukaan jiwaku. Berarti dia benar-benar bisa memahami kehendak Allah itu apa. Betul ya Bapak Ibu ya? Nah, mari kita mengulik semuanya ini dari buku Faustina juga. Kita lihat di BHF nomor 678. Faustina mengatakan bahwa kehendak Allah adalah inti segala keutamaan. Bapak Ibu, mari kita renungkan. Apakah kehendak Allah juga sudah menjadi keutamaan di hidup kita? Puji syukur kalau kita jawabannya iya, gitu ya. Tapi pada malam hari ini juga kita diajak oleh Faustina dari hasil permenungannya dia bukan hanya sebagai keutamaan loh Bapak Ibu. Ternyata Faustina mengatakan inti segala sesuatu dari keutamaannya. Luar biasa enggak? Inti segala keutamaan. Utama aja udah luar biasa. Ini intinya. Selain mengatakan bahwa intinya berarti dia hidupnya terfokus mengikuti kehendak Allah. Yang kedua, masih di BHF 678. Dia mengatakan apa? Itu adalah sasaran kasihku. Bapak Ibu, kita tahu. Sasaran kasihku artinya adalah tujuan dari kasih yang Faustina lakukan itu adalah melakukan kehendak Allah. Jadi inti yang kedua sebagai sasaran atau fokus atau tujuannya. Kita bisa baca di sini bahwa dalam lubuk hatiku yang paling tersembunyi, aku hidup menurut kehendak-Mu. Dan lihat Bapak Ibu, yang kedua, bukan hanya di dalam lubuk hati yang tersembunyi dia mengikuti kehendak Allah, tapi juga dia konsekuen. Karena Faustina juga secara lahiriah mengikuti apa yang menjadi kehendak Allah. Kita coba yuk renungkan bagaimana diri kita. Bapak Ibu, mungkin kita semua tahu ya kehendak Allah itu adalah berbuat baik, mengasihi Allah, mengasihi sesama manusia. Kayaknya secara teori kita gampang mengatakan itu. Kehendak Allah mengikuti 10 perintah Allah, tidak berbuat cabul, tidak mencuri, tidak mengingini punya kemilik orang lain, menghormati ayah ibu, menguduskan hari Tuhan. Kayaknya kalau kita dibilang suruh menyusun, kayaknya gampang. Betul ya? Tapi apakah itu sudah benar-benar kita lakukan secara lahiriah? Bukan cuma ada di dalam hati kita aja? Ayo, ya kan? Atau yuk kita lihat lagi. Dalam hari ini aja, pagi hari sampai sekarang. Mungkin pagi-pagi kita bangun, kita bersyukur, berdoa kepada Tuhan, terima kasih gitu ya. Sudah diberi kesempatan itu hidup gitu. Kita berbicara, Tuhan, aku ingin agar hari ini aku dapat melakukan kehendak-Mu. Tahu, aku mau supaya tidak marah. Contohnya gampang, gitu ya. Tidak ngomongin orang. Tapi dalam lubuk hati mungkin seperti itu. Tapi dalam kenyataannya, apakah berhasil hari ini kita tidak marah? Ayo, apakah berhasil hari ini kita tidak mengikuti kehendak sendiri, tapi justru kita mengikuti kehendak Allah? Yang tahu kita sendiri, ya kan? Kita bagaimana menjawab, memang benar kita udah benar-benar mengikuti kehendak Allah atau cuma di dalam pikiran tapi ternyata gagal, gitu ya. Secara lahiriahnya kita gagal. Atau gini, Bapak Ibu,
kita udah berdoa untuk supaya kita sembuh misalkan. Tapi ternyata saat ini belum bisa sembuh. Apa yang biasanya kita lakukan? Bersyukur kalau kita merasa, Tuhan, aku bisa menerima apapun juga yang terjadi, karena aku yakin Engkau selalu bersama. Itu bagus. Tapi banyak orang-orang di luar sana justru akhirnya ngumpat, marah sama Tuhan. Tuhan, kenapa sih? Aku kan sudah menjadi pelayan. Aku kan rajin berdoa. Aku kan rajin sebagai pengurus lingkungan, sebagai pengurus gereja, melayani itu, melayani ini. Saya hampir tiap hari melayanimu. Kenapa aku diberi sakit? Ada kata-kata yang keluar, mungkin mudah-mudahan nggak ada di sini ya. Ada kata-kata yang keluar seperti itu. Bapak Ibu yang terkasih, di mana penyerahan diri kita kepada kehendak Allah? Yang sering terjadi kita meminta agar Tuhan mengikuti kehendakku. Itu yang sering terjadi, bukan? Gitu ya. Kalau sakit atau kalau kita jadi emosi atau hal-hal yang negatif lah pokoknya gitu, yang tidak sesuai dengan kehendak Allah, kita sering loh malah menyalahkan Allah. Iya enggak? Ih, Allah mah, Tuhan mah, sayangnya masih A, sama saya enggak. Bapak Ibu yang terkasih, kita sering melakukan hal ini. Mari kita ikuti apa yang dikatakan oleh Faustina dalam permenungannya. Sadar bahwa kita harus mengikuti kehendak Allah. Karena kita yakin kehendak Allah lah yang menunjukkan kita menuju jalan ke surga. Oke, ya. Faustina mengatakan justru lebih manis bagiku suatu siksaan, penderitaan, penganiayaan dan segala macam, ya, demi melakukan kehendak ilahi daripada mendapat popularitas, mendapat pujian, mendapat penghargaan karena kehendakku. Maksudnya apa Bapak Ibu? Faustina menyadari bahwa dia harus menekan kehendakku sendiri, kehendak egoisku, menekan kehendak pribadiku yang tidak sesuai. Karena aku kebanyakan mengikuti kehendak kedaginganku. Dan tidak jauh berarti kehendakku mengikuti apa? Kenikmatan duniawi. Contoh, yang tadi ya, kita sudah jadi pelayan gereja. Terus kita kepengennya apa? Dipuji. Kita inginnya popularitas. Ini loh, aku loh. Gitu ya. Sehingga kalau ada orang yang mengkritik, langsung apa? Wah, langsung benci atau marah kepada orang tersebut. Bapak Ibu yang terkasih, ingat, itu berarti kita mengikuti kehendakku sendiri dalam menjalankan kehidupan ini. Mencari popularitas, mencari penghargaan, mencari pujian. Padahal Faustina mengatakan lebih manis buat dia suatu siksaan, penderitaan, ejekan. Faustina kita tahu bukan? Dia dibully gitu ya. Ah, kamu mah halu, ah kamu mah bohong, kamu dibully bener-bener. Tapi dia bisa merasakan manisnya karena dia mengikuti kehendak ilahi. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, memang nggak gampang mengikuti kehendak Allah. Pertama, karena mungkin kita nggak peka terhadap kehendak Allah. Iya kan? Sekalinya kita diberi kepekaan kehendak Allah, tapi kita nggak setia menjalankannya. Sekalinya nggak setia, kita nggak. Sekalinya kita setia, oke, setia terhadap kehendak Allah. Tapi ujung-ujungnya
lama-kelamaan kita nggak kuat juga. Dan nggak kuat untuk kita terus melakukan penyangkalan diri. Karena kita masih terbawa emosi, terbawa kehendak kita pribadi. Ini yang sering terjadi. Ya kan? Nah, Bapak Ibu, Faustina akhirnya bisa mengatakan, dari inti segala keutamaan, dari sasaran kasihku, maka Faustina mengatakan di 952 bahwa kehendak Allah engkaulah makanan dan kesukaan jiwa. Bagaimana aplikasinya ini Bapak Ibu? Aplikasinya yang coba kita sharingkan sama-sama ya nanti ya. Makanan berarti pagi, siang, sore. Mungkin di tengah-tengah ada waktu untuk snack dan sebagainya atau minum. Bapak Ibu, kehendak Allah sudah kita lakukan belum? Pagi, siang, sore, malam, tengah-tengah hari. Caranya adalah apa? Kita berusaha merefleksikan, menyadari, saya lagi belajar Bapak Ibu, jujur nih. Gitu ya. Dengan kata-kata engkaulah makanan dan kesukaan jiwaku. Makan pagi nih. Aku dari bangun pagi tadi ngapain? Terus sampai makan pagi. Makan benar-benar makan pagi nih. Aku lagi mikir, ternyata aku harus mengisi juga untuk jiwaku. Akhirnya aku merenung sejenak. Dari pagi sampai makan ini, apakah aku sudah ngikutin kehendak Allah atau aku malah mengikuti kehendakku sendiri? Melanggar, gitu ya. Oke. Oh iya, tadi aku begini-begini, misalkan. Kemudian kita beraktivitas dong, gitu ya. Nah, nanti mungkin jam 10 atau jam berapa, saya tidak, ini, tapi pas saya minum, gitu ya. Oh iya. Jiwaku butuh makanan. Dan itu berupa kehendak Allah. Aku harus mengikuti kehendak Allah. Dari jam 7, anggap aja gitu ya, dari jam 7 sampai jam 10, apa ya? Aku sudah ngapain tadi ya? Adakah aku melanggar kehendak Allah? Hal sepele ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau dilakukan rutin, saya lagi belajar ini gitu ya. Kenapa judul ini juga saya angkat, saya sharekan, sebenarnya saya sendiri lagi belajar juga. Lama-kelamaan Bapak Ibu menjadi lebih peka. Waduh, tadi aku jam 9 akhirnya ngomongin orang, misalkan gitu ya. Atau, ya ilah tadi kok aku nggak menghormati, misalkan ayah ibu atau orang tua, atau siapa aja. Karena cuma 2 jam loh Bapak Ibu, jadi kan masih inget. Ya enggak? Oke, sekarang jam 10 sampai jam 12. Anggap aja jam 12 saya makan siang. Makan siang, makan apapun juga itu dibutuhkan oleh fisik saya agar supaya saya sehat. Pertanyaannya, kehendak Allah apa yang sudah aku lakukan dari jam 10 sampai 12 ini? Apakah aku sudah melakukan kehendak Allah? Atau aku melanggar malah? Kalau aku bisa melakukan kehendak Allah, aku nahan marah, misalkan gitu ya. Aku tadinya udah mau ngomongin orang nih, mulut udah gatel mau ngomongin orang. Nggak jadi. Bersyukurlah kepada Tuhan. Kita merasa bahwa Tuhan terima kasih. Engkau telah membimbingku. Sehingga tadi aku kepengen aja ngomongin orang. Kejelekan orang itu nyebelin banget sih gitu ya. Tapi aku bisa tahan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, itulah yang saya coba latih. Sudah seberapa jauh aku melakukan kehendak Allah dalam hidup sehari-hari. Nanti jam 3 misalkan makan minum atau apa ya, atau snack atau apa, coba ingat. Apa yang sudah aku langgar atau aku jatuh di mana tadi? Waduh, aku bersyukur aku sudah tadi nggak jadi marah.
Aku bersyukur aku tadi nolong orang yang lagi di jalan. Apapun juga Bapak Ibu. Sampai nanti malam. Ya. Sampai di sini. Kita lanjut lagi ya Bapak Ibu ya. Nanti kita bisa tanya jawab. Oke. Pertanyaan lanjutnya, apa manfaatnya jika aku melakukan kehendaknya? Pasti dong, kita akan bertanya. Melakukan kehendaknya itu susah loh. Ayo Bapak Ibu contoh nih. Orang korupsi dengan orang harus kerja dari pagi, siang, sore, malam hanya untuk dapat nafkah. Itu kamu bawa itu. Enakan mana, yo? Bapak Ibu, orang jual narkoba dibandingkan dengan orang yang harus banting tulang, kerja dengan jujur, walaupun dapat gajinya kecil, gitu kan ya. Secara duniawi, pasti jawabannya enakan juga narkoba, jual duitnya gampang, bla 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 bla. Kita tahu, gitu loh, bahwa menjual narkoba itu tidak sesuai dengan kehendak Allah. Tapi kenapa ada orang yang melakukan itu? Ya enggak? Sekarang pertanyaannya buat diri kita. Ada contoh lagi. Enakan mana yuk nyontek waktu kita kecil ya, masih sekolah SD gitu. Enakan mana yuk nyontek atau belajar pagi, siang, sore, malam? Kalau secara duniawi, kenikmatan duniawi nyontek aja. Pagi, siang, sore, malamnya bisa main, bercanda gitu ya, main bola mungkin. Yang lainnya mah rajin belajar. Dia tinggal nyontek. Ayo nomor berapa? Nomor segini berapa? A, B, C gitu kan. Nah, Bapak Ibu, kita tahu sebenarnya mana yang melanggar kehendak Allah. Itu hal-hal kecil ya, gitu loh. Nah, untuk tidak melanggar perlu penyangkalan diri. Ya udahlah, aku kerja pagi, siang, sore dengan jujur, nggak apa-apa dapat duit cuma segini daripada aku jual narkoba, misalkan seperti itu. Nah, pertanyaan akan lanjutannya adalah apa kalau gitu? Apa manfaatnya jika aku melakukan kehendaknya? Bapak Ibu, kita bahas jawab pertanyaan itu dengan BHF 821. Apa yang dikatakan di situ? Ternyata Bapak Ibu, Tuhan Yesus sendiri memberitahukan kepada Faustina bahwa betapa menyenangkan hatinya Yesus, maksudnya menyenangkan hati Yesus, yaitu jika jiwa yang hidup itu sesuai dengan kehendak Allah. Kata-kata Yesus yang diberitahukan kepada Faustina. Pertanyaan buat kita, Bapak Ibu, bukankah kita juga mau sebagai salah satu jiwa yang hidup sesuai dengan kehendak Allah? Karena kalau kita hidup sesuai dengan kehendak Allah, maka Tuhan Yesus, maka menyenangkan hati Tuhan Yesus. Kalau kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, kita lebih banyak mana? Kalau dihitung-hitung nih, dalam sehari aja Bapak Ibu, lebih banyak menyenangkan hati Yesus atau lebih banyak kita membuat hati Yesus terluka? Membuat tangan Yesus terluka, membuat luka-luka Yesus menganga lagi. Bukan hanya 2000-an tahun lalu Yesus dipukul oleh Al-Gujur, tapi sebenarnya kita juga hari-hari ini, kita mengisi hidup ini dengan mencambuknya atau malah membuat menyenangkan hati Yesus. Dikatakan menyenangkan hati Yesus kalau jiwa kita mengikuti sesuai dengan kehendak Allah. Pertanyaannya, kita sudah mengikuti belum? Bapak Ibu, supaya mengingat terus-menerus, kita memang manusia biasa, manusia yang lemah, bisa mudah jatuh. Tapi jangan dipakai itu sebagai alasan untuk tidak, ya aku kan bukan Faustina, aku kan manusia biasa. Stop kata-kata itu, tapi mari kita minta kepada Roh Kudus, karena Yesus sendiri ngomong di 821 seperti itu. Ya, jadi apa Bapak Ibu? Mintalah kepada Roh Kudus
agar kita bisa mengikuti kehendak Allah setiap saat. Walaupun jatuh, tapi kita diingatkan, disadarkan, kita menyesal untuk bangkit kembali. Ya, caranya yang tadi saya bilang, seperti yang dikatakan Faustina, kehendak Allah, engkaulah makanan dan kesukaan hidupku. Caranya setiap kali itu kita renungkan. Sudah seberapa jauh kita melakukan kehendak Allah atau malah melanggarnya. Oke, Bapak Ibu, selain 821, saya mengutip di 886. Bapak Ibu yang terkasih, kita nggak mau bukan? Kita hidup dengan penuh duka cita. Kita hidup di dalam dunia ini penuh penderitaan. Dan ternyata di dalam 886 ini, duka cita tidak akan hinggap. Luar biasa nggak Bapak Ibu? Saya ulang ya, sekali lagi ya. Duka cita tidak akan hinggap dalam hati yang mengasihi kehendak Allah. Kalau kita konsekuen bahwa kita mau hidup ini damai, hidup ini sejahtera, hidup ini jiwa kita nyaman, gitu kan, damai, bahagia. 886 menjawab, kalau kita mengasihi kehendak Allah, mengikuti kehendak Allah, maka duka cita tidak akan hinggap. Bapak Ibu, mudah-mudahan kita menjadi semangat ya untuk belajar terus. Oke? Di situ dikatakan lagi lanjutannya, bagaimana supaya duka cita itu tidak hinggap dalam hati yang mengasihi kehendak Allah, yaitu dengan berani. Bapak Ibu, sekali lagi, dengan berani aku terus maju meskipun kakiku menjadi terluka menuju tanah airku. Tanah airku itu maksudnya surga. Ya. Menuju tanah airku, dan dalam perjalanan aku menyegarkan diriku pada kehendak Allah. Inilah makananku. Ada 2 nomor Bapak Ibu, di mana Faustina mengatakan kehendak Allah adalah makanan. Kebutuhan pokok yang harus dipenuhi agar supaya jiwa kita kelak bisa hidup kekal bersama Tuhan. Ya, jadi jadikanlah kehendak Allah itu makanan. Oke? Dan di sini dilanjutkan, ketika aku menyerahkan diri kepada kehendak kudus Allahku, suatu damai yang luar biasa membanjiri jiwa. Faustina mengatakan, serahkanlah diri kita total. Ikutlah kehendak Allah yang kudus. Karena kehendak Allah yang kudus inilah yang akan membawa kita dan memberikan damai yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu, kurang lebih ini manfaatnya jika kita melakukan kehendaknya. Oke? 1, Tuhan Yesus sendiri mengatakan bahwa jiwa yang hidup sesuai dengan kehendak Allah menyenangkan hatinya. Yang kedua, duka cita tidak akan hinggap kalau kita benar-benar mengasihi kehendak Allah. Dan yang ketiga, manfaatnya adalah damai yang luar biasa yang akan kita rasakan dalam jiwa. Oke, lanjut ya Bapak Ibu. Mengapa kita harus menyerahkan diri pada kehendaknya? Jadi kalau tadi kan dikatakan sudah mutlak kita harus mengikuti kehendaknya, kan gitu ya. Nah, berarti kan ada suatu penyerahan diri total. Karena apa? Kita tidak mau untuk mengikuti kehendakku sendiri, egoisku sendiri. Kehendak yang dilakukan atau yang dicobai atau digoda oleh si jahat, betul nggak? Kita tidak mau ngikutin godaan-godaan, kita tidak mau mengikuti kehendaknya si jahat. Setan sih selalu menggoda kita. Ayo jualan narkoba daripada kamu susah-susah dari pagi udah macet-macet, belum naik ini naik itu, dapatnya cuma berapa coba, gitu kan?
atau apapun juga Bapak Ibu. Maka pertanyaan, mengapa kita harus menyerahkan diri pada kehendaknya? Jawabannya ada di 724. Ya. Apa yang dikatakan di sini Bapak Ibu? Penyerahan diri kepada kehendak Allah seperti itu lebih berkenan padanya daripada puasa yang panjang, mati raga, laku tobat yang paling keras sekalipun. Jadi, Yesus tahu loh, gak gampang memang kita manusia yang lemah, mudah tergoda oleh si jahat untuk setia mengikuti kehendak Allah. Tapi Tuhan bilang melalui Santa Faustina di nomor 724 ini, serahkan diri secara total. Nah, Bapak Ibu, ini sebenarnya sesuai dengan apa yang dikatakan Yesus sendiri, apa yang diminta oleh Yesus sendiri, bahwa di dalam BHF nomor 47, bahwa Yesus engkau andalanku. Ya enggak? Berarti apa? Penyerahan diri, kita memberikan semuanya kepada kehendak Tuhan. Yesus engkau andalanku. Lanjut ya. Oh, betapa besarnya anugerah yang kita terima atas satu tindakan penyerahan diri yang penuh kasih kepada kehendak Allah. Jadi, kita akan menerima suatu anugerah. Kita akan terima anugerah itu kalau kita menyerahkan diri kita dengan penuh kasih kepada kehendak Allah. Ya, itu anugerah. Bukankah kita mau mendapatkan anugerah, Bapak Ibu? Ketiga, begitu aku menulis, jiwaku sungguh terpesona memikirkan betapa Allah mencintai penyerahan diri. Maka nggak heran, sekali lagi saya ulang, Yesus tahun 22 Februari tahun 1931 mengatakan, diminta untuk Faustina melukis apa yang dia lihat, dan di bawahnya ada tulisan, Yesus engkau andalanku. Jangan mengandalkan orang lain. Jangan mengandalkan kekuatan-kekuatan lain. Yang orang bilang orang pinter lah, gitu ya, dukun lah, atau di satu tempat lah pemujaan kita mau. Bapak Ibu, sangat memprihatinkan. Kita lihat bahwa bukan banyak ya, ada beberapa orang yang masih mengandalkan kekuatan lain. Dia datang ke Gunung Kawi, dia minta kepada orang pinter untuk nyembuhin sakitnya, atau dia minta pesugihan melalui hal-hal tersebut. Bapak Ibu, padahal Yesus sendiri melalui Faustina mengatakan, anugerah yang besar akan kita terima kalau kita benar-benar menyerahkan diri penuh dengan kehendak Allah. Permasalahannya, mari kita latih. Ya, memang nggak gampang. Mari kita minta kepada Roh Kudus. Masih lanjut Bapak Ibu, cuma sekarang saya ngambil dari 904. Mengapa kita harus menyerahkan diri pada kehendaknya, gitu kan? Kenapa aku nggak boleh mengikuti kehendakku sendiri sih? Bapak Ibu, kalau ini 904, ini kata-kata Yesus yang didengar oleh Faustina pada saat dia meditasi. Kalau tadi permenungan Faustina ya, yang tadi nomor 724 itu. Kalau ini 904 adalah kata-katanya Faustina, kata-katanya Yesus. Apa yang dikatakan? Putriku, dengan sabar menyerahkan diri kepada kehendakku, engkau memberiku kemuliaan yang paling besar. Dan engkau memperoleh bagi dirimu sendiri pahala yang lebih besar daripada yang dapat engkau peroleh lewat puasa atau mati raga manapun. Jadi, dua kali. Tadi permenungan Faustina, sekarang Yesus mengatakan,
ternyata yang penting adalah melakukan kehendak Allah. Dibandingkan lewat puasa, lewat mati raga, dan sebagainya, menyiksa diri sendiri, gitu ya. Dan Faustina sudah berhasil. Dari mana kita tahu? Katanya, putriku, dengan sabar menyerahkan diri kepada kehendakku. Engkau memberiku kemuliaan yang paling besar. Faustina bisa, kita pun juga disayang oleh Bapa, maka kita minta dan kita pun pasti bisa. Ya, bukan dengan kekuatanku, tapi kekuatan Roh Kuduslah. Maka dari itu mintalah kepada Roh Kudus setiap hari agar kita bisa menyerahkan diri kita pada kehendaknya. Bukan menyerahkan diri kita untuk si jahat. Atau sebaliknya Bapak Ibu, bukannya menyerahkan diri yang terjadi kepada yang sering terjadi pada diri kita, tapi justru kita memaksakan diri kepada Tuhan untuk mengikuti keinginan kita. Bukankah seperti itu? Sering memaksakan diri, bukan? Tuhan, aku kepengen beli rumah, kok kamu nggak kabul-kabulkan sih? Tuhan, aku ingin sembuh, kenapa sih nggak dikabul-kabulkan? Ini adalah bukan menyerahkan diri, tapi memaksakan diri, kehendak sendiri kepada Tuhan. Padahal Tuhan tahu apa yang terbaik buat diri kita. Ya. Oke, lanjut lagi. Kata-kata Yesus masih, ketahuilah putriku bahwa kalau engkau menundukkan kehendakmu kepada kehendakku, engkau menarik perkenan dan istimewaku atas dirimu. Jadi, Bapak Ibu yang terkasih, mari kita menundukkan kehendakku ya kepada kehendak Tuhan. Berarti Bapak Ibu ya. Dan memang benar, nggak gampang. Ini semua perlu pengorbanan, bukan? Tapi pengorbanan ini Bapak Ibu menyenangkan hati Yesus. Dan sangat manis. Aku sangat puas menikmatinya. Ada kekuatan di dalamnya. Jadi, Tuhan Yesus tahu gak gampang ngikutin kehendak Allah. Karena kita manusia lemah. Tapi Tuhan tidak hanya berhenti gitu aja. Tuhan memberi jalan. Dia akan turun menyambut tangan kita. Mengangkat kita untuk berjalan dalam kehendaknya. Bapak Ibu, sekali lagi perlu pengorbanan, perlu penyangkalan diri. Contohnya tadi gampang, jual narkoba kan gampang, gitu kan ya. Tapi kerja dari pagi, siang, sore, malam cuma dapat berapa? Pengorbanan, tapi demi jujur, demi mengikuti kehendak Allah, karena kita yang penting jiwa kita selamat. Bukan kenikmatan duniawi. Ingat, duniawi cuma sebentar. Berapa sih umur kita? Ya kan? Tapi kehidupan kekal selamanya. Justru itulah. Hal inilah yang harus kita perhatikan. Kita mau berkorban Tuhan, berilah aku kekuatan untuk dapat menyangkal diri. Sehingga aku dapat menyerahkan diriku sepenuhnya kepada kehendak-Mu. Amin ya Bapak Ibu ya. Mari kita berdoa saling menguatkan agar supaya benar-benar rahmat Roh Kudus yang menguatkan kita sehingga kita bisa menyerahkan diri. Oke? Bapak Ibu, pertanyaan lanjutnya adalah bagaimana caranya? Kalau kita udah tahu menyerahkan diri itu sangat membuat menyenangkan hati Yesus, bagaimana cara menyerahkan diri pada kehendak? Kembali lagi di Yohanes 15, saya hanya mengutip satu ayat aja, padahal banyak gitu ya. Yohanes 15 ayat 4 dikatakan, tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Yesus sendiri loh sudah mengundang kita untuk tinggal. Nah, kita mau nggak? Itu pertanyaan.
Kalau kita mau menyerahkan, kita dapat menyerahkan diri pada kehendaknya, maka kita perlu kekuatan, yaitu siapa? Yesus, Roh Kudus. Dan Yesus mengatakan, dia akan hadir dalam diri kita. Dia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Bapak Ibu, hal ini didukung oleh bacaan dari BHF nomor 493. Apa yang terjadi di 493? Jadi ceritanya Bapak Ibu, Faustina sesudah komuni kudus, dia merasakan gini, sekali lagi jiwaku dilimpahi kasih Allah. Setelah apa Bapak Ibu? Setelah menerima komuni kudus. Aku bersuka cita dalam keagungannya. Nah, refleksi buat diri kita masing-masing. Apakah kita sudah sering, sudah selalu mengikuti misa minimal seminggu sekali? Karena itu adalah undangan Yesus sendiri. Yesus akan tinggal dalam perayaan Ekaristi itu, kita sambut dan dia akan tinggal di dalam diriku. Itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua, apakah kita sudah merasa pada saat komuni kudus itu bersatu di dalam diriku, aku merasa dilimpahi kasih Allah? Atau kita enggak menyadari bahwa yang hadir adalah Yesus? Nah, ini menjadi permasalahan. Betul ya? Kalau kita benar-benar menyadari bahwa itu adalah Yesus, dan kita telah mendatang ke perayaan Ekaristi itu, dan kita menyambutnya, maka Yesus bersatu dalam diri kita. Yesus sudah tinggal dalam diri kita. Bapak Ibu yang terkasih, itu refleksinya. Sudahkah aku setia menerima undangan Tuhan, menyambut komuni kudus? Kemudian lanjut di sini Bapak Ibu. Di sini aku melihat dengan jelas kehendaknya yang harus kulaksanakan dan sekaligus kelemahan serta kepapaanku sendiri. Bapak Ibu yang terkasih, ini lihat di sini. Aku melihat dengan jelas kehendaknya. Pada saat kapan? Pada saat dia setelah menerima komuni kudus. Betul? Faustina menyadari pertama bersukacita. Yang kedua, akhirnya Faustina melihat dengan jelas apa sebenarnya yang dikehendaki Allah. Jadi pertanyaan buat kita Bapak Ibu, kalau kita masih nggak ngerti apa sih kehendak Allah ya, gitu kan? Nggak jelas nih. Ini kehendak Allah atau kehendakku pribadi, gitu kan? Susah nih membedakan mana yang benar nih. Jawabannya ada di BHF 493. Faustina sendiri merasakan itu setelah dia menerima komuni, maka dia dengan jelas melihat dengan jelas apa yang dikehendaki Allah. Dan bukan cuma apa yang dikehendaki Allah loh. Apa yang harus kulaksanakan. Bukan cuma apa yang harus kulaksanakan loh. Sekaligus Faustina dengan jelas melihat kelemahan serta kepapaan diriku. Bapak Ibu luar biasa, bukan 493 kalau kita renungkan? Makna komuni yang Faustina sudah sharingkan kepada kita. Pertama, melihat dengan jelas kehendaknya. Yang kedua, dia jelas juga harus melaksanakan yang apa, bagaimana, dan sebagainya. Enak enggak? Seneng enggak? Gitu loh. Kalau kita masih susah membedakan kehendak Allah dan kehendak si jahat, gitu kan? Mari. Jawabannya adalah sambut tubuh Kristus. Biarkan Yesus tinggal dalam diri kita. Dia akan memberikan suatu kepekaan kepada kita sehingga kita jelas melihat dan apa yang harus kulakukan. Sekaligus kita melihat kelemahan kita.
Oh iya, gampang banget ya kita marah ya. Ditoel dikit aja, kita marah, meledak-meledak. Kata-kata kebun binatang, amit-amit ya, keluar misalkan gitu. Bapak Ibu yang terkasih, kita renungkan sama-sama. Tuhan melalui Santa Faustina memberikan jalan. Ya. Oke, selanjutnya. Aku melihat betapa aku tidak dapat melakukan suatu apapun tanpa pertolongannya. Kalau kita dengan rendah hati menyadari bahwa kita jauh dari seperti Faustina. Faustina benar-benar murid yang setia, gitu ya. Tapi kita juga mau menuju menjadi murid yang setia juga ya Bapak Ibu ya. Tapi dia ajang mengatakan, aku tidak dapat melakukan suatu pun tanpa pertolongannya. Apakah kita sudah lebih hebat dari Faustina sehingga kita nggak perlu minta tolong? Sehingga karena kita udah bisa jalan sendiri? Bapak Ibu yang terkasih, perlu kerendahan hati dari diri kita masing-masing. Bahwa iman kita masih kecil. Iman kita masih perlu dituntun, ya kan? Masih butuh pertolongan. Pertolongan dari siapa? Langsung dari Tuhan. Bagaimana caranya? Biarkan Tuhan tinggal dalam diri. Itu jawabannya, ya. Bapak Ibu yang terkasih, saya mau sedikit mengilustrasikan karena poinnya di sini adalah tinggallah di dalam aku ini ya. Bapak Ibu yang terkasih, saya mau mengilustrasikan bahwa Romo sering mengatakan bahwa inilah tubuh Kristus yang akan melindungi dan menghantar kita kepada hidup yang kekal. Ya kan? Nah, sekarang Ibu Ros, waktu dulu Ibu Ros punya anak kecil, masih TK atau enggak playgroup, dulu mungkin belum ada playgroup ya Bu, masih TK gitu. Belum ya Bu Ros ya? Yang anak ketiga sudah ada. Oh, anak ketiga pakai udah di playgroup. Saya mau tanya, kita ngobrol dulu Bu Ros. Bu, waktu anaknya itu masih TK atau playgroup gitu ya, siapa yang nganter Bu? Yang nganter gantian. Tapi diantar ya Bu? Diantar. Oke, diantar sampai mana Bu? Sampai masuk ke dalam. Sampai ke kelas. Iya. Ya kan? Sampai ke kelas, yakin bahwa anak kita yang kita kasih ini masuk ke dalam kelas. Kita baru pulang. Terus sepanjang jalan pun, ya kalau bukan kita yang nganter, mungkin karena kita kerja, pasti kita ada nyuruh, misalkan pembantu, asisten gitu ya. Tapi kita pun wanti-wanti, kamu jaga ya anak ini ya, gitu kan. Sampai benar-benar sampai pintu ya, pintu kelas gitu-gitu. Sebegitu perhatiannya kita, betul, terhadap anak yang kita kasih. Tapi setelah mahasiswa, apakah masih diantar, Bu? Enggak, karena udah dewasa, gitu ya. Nah, sekarang yuk kita introspeksi pada diri kita. Jiwa kita, iman ya bukan jiwa. Iman kita masih kecil atau sudah dewasa? Ayo ngaku. Apakah sudah dewasa iman kita udah wah pokoknya udah hebat lah nggak perlu bantuan? Belum. Belum. Kalau saya belum. Saya mengakui iman saya masih kecil. Perlu perlindungan. Kalau enggak saya jatuh. Seperti anak yang TK tadi. Saya belum mahasiswa. Iman saya ya gitu loh. Saya mudah jatuh. Lari dikit kesenggol apa temen aja jatuh gitu ya waktu kecil ini. Nah, jadi saya mengibaratkan, menganalogikan bahwa iman saya masih cetek, masih kecil, tapi saya mau bertumbuh gitu, bukan menyerah, tapi saya mau bertumbuh. Nah, jadi kita manusia, seorang ibu atau seorang ayah aja mencintai anaknya, menghantar sekolah waktu TK tadi sampai kelas dengan tujuan supaya dia selamat. Benar-benar sampai kelas. Bapak Ibu, apalagi Tuhan. Begitu besar cintanya mengorbankan diri, kita tahu semua. Maka
Dia pun akan menuntun kita, akan melindungi kita, menghantar kita sampai ke surga. Amin. Amin. Ya. Lihat, melindungi kita sepanjang jalan ini, menghantar kita sampai tujuan, itu sampai pintu titik kematian kita. Mungkin kita masuk api penyucian, nggak masalah, tapi mudah-mudahan sebentar, dan akhirnya kita boleh bertemu selamanya di surga. Bapak Ibu yang terkasih, tubuh Kristus itulah yang akan melindungi dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Kalau kita masih mengalami kesulitan dalam menyerahkan diri pada kehendak-Nya, maka marilah salah satunya cara adalah menerima undangan Tuhan untuk tinggal di dalam Dia di dalam kita, di dalam aku, ya. Saya mau mengilustrasikan juga karena saya melihat banyak orang yang masih tidak mau untuk, bukan tidak mau, salah. Yang tidak mengusahakan untuk datang kepada perayaan Ekaristi. Saya mau mencoba mengilustrasikan, mudah-mudahan permenungan ini dapat bermakna. Bu Ros, seandainya teman jauh ya, jadi ya boleh datang, boleh enggak lah gitu ya. Nah, mengundang Bu Ros untuk datang ke pernikahan anaknya. Kira-kira Ibu Ros lagi sibuk nih, kira-kira datang nggak Bu Ros ke undangan itu? Ya, kalau saya sih, Bu Eti, dari dulu prinsip nih, ya itu yang suka sama suami jadi agak juga bertentangan. Kita bilang kita harus menghargai undangan. Jadi sebisa mungkin hadir gitu. Sebisa mungkin ya, Bu. Ya. Oke. Nah, saya mau bandingkan nih ya supaya bisa. Sekarang sahabat dekat. Kalau tadi teman jauh lah gitu ya, ibu lagi sibuk nih, atau ibu lagi ada perlu anaknya apa, jadi kan mungkin udahlah nggak usah datang gitu kan. Tapi kalau yang ngundang ini adalah sahabat ibu dari kecil sampai sekarang masih sahabat. Dia ngawinin anaknya, diundanglah Ibu Ros. Ibu Ros mengusahakan datang atau tidak? Pasti. Pasti, betul ya? Iya kan? Beda dengan yang tadi. Benar? Benar. Oke, sekarang lanjut pertanyaan lagi. Sekarang yang mengundang ibu bukan sahabat, tapi justru adik ibu atau ponakan yang mau menikah. Apa beda? Pasti datang dong, Bu. Pasti dong ya, ponakan. Nah, panitia lagi. Jadi sibuk lagi gitu kan ya. Oke. Pertanyaan saya, apa yang membedakan ibu diundang, datang undangan dari ponakan dengan ibu datang undangan dari sahabat dekat? Ayo, contohnya aja, Bu. Bedanya ya, apa ya? Jadi hubungan ya. Kalau dengan hubungan keluarga pasti beda. Oke. Itu bukan, kita menghargainya ya seperti, bukan yang tadi saya bilang, bukan menghargai undangan orang ya, tapi itu ada ketertarikan lah, keterikatan ya mungkin, karena hubungan keluarga itu. Oke. Yang saya mau tanya lagi, pasti bedanya gini. Kalau ponakan mau menikah, satu tadi Bu Ros bilang, jadi panitia malah, betul? Jadi seksi sibuk, gitu. Yang kedua, buat diri ibu sendiri, ibu pasti akan mempersiapkan baju, minimal baju, beli baru, betul? Ke salon, ya enggak? Terus kalau boleh dibilang, sumbangan pun pasti jauh lebih besar kalau dibandingkan anak sahabat. Betul? Ini rata-rata loh ya. Kita ngomong rata-rata. Kalau sahabat, apakah perlu nyari-nyari beli baju? Belum tentu. Ada baju yang sudah ada, ya udahlah. Tapi kalau ponakan, apalagi kalau anak sendiri menikah, pasti itu sebulan, 2 bulan sebelumnya udah nyari mana yang mau jadi make up, mana yang mau beli
baju beli di mana dan sebagainya, model apa. 6 bulan Bu Eti. 6 bulan, betul, 6 bulan. Bapak Ibu yang terkasih, bisa dibedakan dengan contoh konkret seperti ini? Pertanyaan saya, Tuhan Yesus juga mengundang kita. Apakah kita menganggap Tuhan itu teman jauh banget, malah kita nggak kenal kali. Dia ngasih undangan doang. Atau Tuhan Yesus buat kita, undangan Tuhan Yesus buat kita, melebihi dari ponakan atau anak kita. Ayo. Bapak Ibu. Lebih. Harusnya karena dia Tuhan. Undangan itu harus kita, istilahnya kita lebih persiapkan, ya enggak? Ya bukan berarti baju, bukan berarti itu, tapi persiapan batin kita untuk bertemu dengan Tuhan. Betul? Tapi apa yang sering terjadi? Undangan tiap minggu minimal ya, tapi kalau sekarang gereja tiap hari ada kan? Undangan Tuhan disebar kepada kita semua. Tapi apa tanggapan kita? Kita nggak hadir, berarti kita menganggap undangan itu lebih rendah daripada teman jauh tadi. Kata Bu Ros, teman jauh ya kalau ada waktu ya pasti datang sih. Kalau enggak ada keperluan lain ya enggak lah gitu kan. Nah sekarang, di manakah posisi undangan Tuhan buat diriku? Di bawah sana, di bawah lebih jauh daripada teman jauhku. Jadi kalau aku mau ke mall, ya aku lebih penting mall lah. Kalau aku mau tidur-tiduran, ya aku lebih penting tidur-tiduran lah, gitu kan? Karena aku menganggap undangan itu, wah nggak tahu, udah jauh banget lah, gitu loh. Perlu nggak perlu? Bapak Ibu yang terkasih, mudah-mudahan dengan ilustrasi ini mengingatkan kita di mana kita memposisikan undangan Tuhan. Padahal jelas-jelas Tuhanlah yang memberikan kehidupan buat kita. Tuhanlah yang menghapus dosa kita. Tuhanlah yang menghantar kita kepada kehidupan kekal. Bukankah itu menjadi tujuan kita? Tapi apa jawaban kita? Dia udah mengundang. Tapi apa tanggapan kita? Tuhan Yesus mengatakan di dalam sabdanya, terimalah dan makanlah. Bapak Ibu kalau kita nggak datang, bagaimana kita bisa menerima? Betul? Karena kita lagi santai-santai di mall, lagi santai-santai tiduran. Kembali lagi saya mohon kepada Bapak Ibu semua, tanggapilah undangan Tuhan. Lebih daripada segala sesuatu. Lebih dari istilahnya tadi perkawinan, ponakan dan sebagainya. Dia adalah Tuhan kita yang menyelamatkan kita. Mengorbankan diri untuk menebus dosa kita. Dialah yang akan melindungi kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Oke. Bapak Ibu yang terkasih, di sini saya tuliskan bersama dia, di dalam dia, aku sedang berjalan menuju tujuan hidup. Kalau Bapak Ibu mengatakan bahwa setelah menyadari gitu ya, ya Tuhan bersamamu dan di dalam Engkau, sekarang aku berjalan. Lihat gambar di sebelah kiri Bapak Ibu, ilustrasi ini. Aku sedang berjalan menuju satu titik, di mana semua orang akan mengalami itu titik kematian. Di titik itulah akan bertemu dengan, kalau kita mengikuti kehendak Allah, pasti kita akan masuk ke surga, ya enggak? Bapak Ibu, kita sedang melangkah, maju menuju titik itu. Nah, 897 mengatakan begini, aku melihat bahwa kehendak Allah belum digenapi dalam diriku. Dan itulah sebabnya aku masih harus hidup, karena aku tahu bahwa kalau aku menghadapi segala sesuatu yang telah direncanakan Tuhan bagiku di dunia ini, Ia tidak akan membiarkan aku
di pembuangan lebih lama lagi. Karena surgalah rumah. Bapak Ibu, kalimat 897 menjadikan suatu refleksi buat kita. Pertanyaan, Bapak Ibu yang hadir di sini, sadarkah bahwa kita masih hidup? Sadar. Jawabannya ya memang iya, saya masih hidup, betul ya? Saat ini nih, detik ini saya masih hidup, benar. Apa maknanya Bapak Ibu? Faustina mengatakan, aku sekarang ini masih hidup, berarti aku belum menggenapi segala sesuatu yang direncanakan Tuhan. Belum selesai Bapak Ibu. Kita belum genap segala sesuatu untuk memenuhi kehendak-Nya. Itulah Tuhan memberikan kesempatan kepada kita. Permasalahannya, sudah diberi kesempatan untuk menggenapi segala sesuatu yang direncanakan, kita isi dengan hal itu atau tidak? Kita berjalan bersama Dia dan berjalan bersama dan di dalam Dia tidak? Ya, Bapak Ibu ya, sekali lagi saya ulang. Kalau kita merasa kita masih hidup, pasti bersyukur ya. Tapi sadarlah bahwa sebenarnya kita belum selesai, belum finish menggenapi segala rencana Tuhan. Jadi, kesempatan yang akan kita tuju sampai titik nanti ini, kalau lihat gambar sampai ujung sini, mari kita isi dengan memenuhi kehendak-Nya. Jangan diisi yang lain. Ya, caranya tadi udah ya. Nah, tetapi sebelum kita pergi ke tanah air atau surgawi, kita harus memenuhi kehendak Allah di bumi. Artinya apa? Pencobaan dan pergulatan harus terlaksana sepenuhnya dalam diri kita. Bapak Ibu yang terkasih, jelas-jelas 897 Faustina mengatakan, sebelum kita pergi ke surga, kita harus isi di sini selangkah sampai ke titik nanti di mana Tuhan memanggil kita untuk diadili secara khusus. Kita harus memenuhi kehendak Allah. Jangan biarkan hari berlalu karena kita jangan biarkan hari berlalu kita isi dengan apa? Hal-hal yang di luar kehendak Allah. Ini akan membuat jauh. Oke? Nah, Bapak Ibu, artinya apa di sini? Pencobaan dan pergulatan harus terlaksana. Penyangkalan diri, memanggul salib, mengikuti Yesus harus kita laksanakan. Kehendak Allah. Kalau kita benar-benar bisa menjalankan ini, Bapak Ibu, dengan bersama Dia dan di dalam Dia, maka salah satu cara yang tadi adalah kehendak Allah, engkaulah makanan dan kesukaan jiwa. Ya. Dan ini adalah layar yang terakhir. Hasil permenungan kita dari awal sampai detik ini, saya hanya mau menyimpulkan Allah Maha Kasih, Allah Maha Rahim, Allah sangat mencintai kita. Dia menginginkan kita masuk ke dalam surga. Tapi Allah juga, karena kasih-Nya juga, memberi kebebasan kepada kita untuk mengisi hari demi hari. Apa yang mau kita isi? Tapi Tuhan, dengan kasih-Nya, walaupun kita sering melanggar, tapi Dia terus dan terus mau mendekat, mau menolong kita untuk berjalan bersama Dia. Caranya apa Bapak Ibu? Melakukan kehendak Allah. Karena dengan melakukan kehendak Allah, dengan mengisi kehendak Allah setiap saat, itulah satu jalan untuk menuju kehidupan kekal kita di surga. Untuk melakukan ini,
untuk dapat mempraktekkan dan membuat supaya kita semakin bisa menjalankan. Kesimpulannya adalah mintalah selalu pertolongan dari Tuhan. Faustina aja minta kok. Kita yang mempunyai iman yang lebih masih kecil gitu ya, mintalah pertolongan kepada Tuhan. Mari berjalan bersama Dia dan di dalam Dia, supaya kita dapat melakukan dan menyerahkan diri total untuk melakukan kehendak Allah. Karena kehendak Allah jalan menuju kehidupan kekal di surga yang merupakan tujuan kita semua. Bapak Ibu yang terkasih, demikianlah semoga Tuhan Roh Kuduslah yang membimbing kita, menjadikan kita boleh melakukan kehendak Allah. Amin. Kami persilahkan kepada